Wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak menjadi tantangan baru bagi bangsa Indonesia, di mana penyebaran penularannya yang sangat cepat dan masif karena virus PMK ini termasuk virus airborne disease yang penyebarannya lewat udara. Hal ini menyebabkan pemerintah bertindak cepat tanggap darurat. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyampaikan, pembangunan SDM akan menjadi prioritas utama. Membangun SDM yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memberikan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan teknologi pertanian. Hal tersebut memberikan kontribusi besar dalam menangani penyakit mulut dan kuku. Menteri Pertanian Profesor Syahrul Yassin Limpo optimis, penanganan penyakit mulut dan kuku dapat dikendalikan secara cepat. Kepala BPPSDMP Profesor Dedi Nur Syamsi mengatakan, untuk melakukan penyuntikan vaksin PMK ke seluruh tanah air yang cakupan wilayahnya begitu luas, tentunya tidak bisa hanya mengandalkan tenaga dokter hewan, paramedik, dan penyuluh peternakan saja. Dibutuhkan kerjasama dan kerja keras dengan seluruh komponen anak bangsa, termasuk kontribusi TNI Polri yang selalu berperan aktif dan tanggap terhadap permasalahan bangsa. Saat ini sudah 3 juta secara akumulatif dosis vaksin, sebagian sudah disebarkan ke seluruh pelosok tanah air. Kalau kita hanya mengandalkan dokter hewan, paramedik, ya para penyuluh peternakan, tidak mungkin lah. Berapa sih dokter hewan kita? Katanya dibantu juga nanti oleh Polri. Berapa sih anggota Polri? Berapa sih anggota TNI? Ya. Oleh karena itu, dalam hal vaksinasi memang kita harus kerja keras. Kita harus kerjasama dengan seluruh komponen anak bangsa. Kementerian Pertanian bekerja sama dengan Mabes Polri menyelenggarakan Training of Trainer atau TLT vaksinasi penyakit mulut dan kuku bagi petugas dokter hewan dan paramedik di lingkungan Polri. BPPKH Cinakira sebagai unit pelaksana teknis, Badan Penyuluh dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian atau BPPSDMP ditunjuk sebagai penyelenggaraan kegiatan. Di sini kami melaksanakan kegiatan pelatihan penanganan penyakit mulut dan kuku. Pelaksanaan pelatihan ini yang berguna untuk mencegah penyakit ini menular ke seluruh ternak yang berada di Indonesia. Melalui Training of Trainer, diajarkan penerapan SOP vaksin PMK, meliputi strategi dan teknik vaksinasi, mulai dari tahapan persiapan, pelaksanaan vaksinasi, serta pengetahuan lebih dalam tentang penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak. Tujuan pembelajaran menjadikan trainer mampu menjelaskan SOP dan strategi vaksinasi wabah PMK, mulai dari tahapan pelaksanaan vaksinasi PMK, hingga menjelaskan mengenai produk vaksin PMK yang digunakan saat ini. Peserta TOT mendapatkan materi, teori, dan praktek mengenai pengenalan ternak layak vaksin dan pengenalan PMK, manajemen rantai dingin vaksin, teknik dan strategi vaksinasi PMK, disposal dan disinfeksi, serta evaluasi pasca vaksinasi dan pelaporan. Peserta diajarkan tata cara pemakaian alat pelindung diri atau APD bagi para vaksinator dan beberapa cara persiapan perlakuan penanganan hewan sapi yang hendak disuntik, serta melakukan praktek langsung penyuntikan vaksin PMK pada ternak sapi yang sudah disiapkan di kandang. Profesor Dedi Nur Syamsi menilai support dari Polri dan seluruh lapisan masyarakat mutlak harus dilakukan. Dalam hal ini kami di sini berlatih untuk vaksinasi PMK demi pemberantasan PMK ini. Jadi di sini kami benar-benar dilatih kembali apa itu PMK, bagaimana penanganannya, terus sampai ke vaksin, sampai tahap terakhir pun mengenai isolasi, stamping out pun kami diajarin gitu. Jadi kesan saya sangat bahagia di sini mendapatkan ilmu kembali, mengingatkan kembali tentang kuliah dulu yang sudah saya dapatkan. Dengan ketersediaan vaksin dan terlatihnya tenaga vaksinator, maka pemberian vaksinasi secara massal dan masif di seluruh tanah air dapat dilakukan sesegera mungkin, sehingga Indonesia segera terbebas kembali dari PMK.